Halo teman-teman pendengar podcast Jejak. Episode kali ini kita mengundang salah satu temanku sebetulnya, mahasiswa Jerman. Wow. Mahasiswa Jerman dan kita mau tanya-tanya soal kehidupannya, perkuliahannya, dan kenapa dia mau ngambil di Jerman. Dan perkenalkan, namanya adalah Abi. Siapa kita, Abi? Halo teman-teman semua, namaku Flawas Altafarabi, teman awaknya Dendris dulu SMP. Oke. Nah, Abi ini kuliah di Jerman dari tahun berapa, Abi? 2015. Ya, 2015 September berangkat pertama kali. Nah, kenapa aku mau nanyain Abi? Karena ya salah satu, aku cuma punya temannya kuliah di luar negeri dari S1. Abi ini kuliah S1 ya, belum S2 gitu. S1. Nah, aku punya satu teman aja di dunia ini yang kuliah S1 di luar negeri. Jadi makanya aku pengen tanya ke Abi. Nah, yang mau aku tanya, mungkin langsung aku tanyain aja, Bi ya. Ya, monggo. Pertama dari itu deh. Nama kampus kamu sama jurusan kamu itu apa di sana? Nama kampusku Technische Universität Clausthal. Itu ada di Niedersachsen atau Lower Saxony, bahasa Inggrisnya di Jerman, agak tengah bawah. Jurusannya Maschinenbau atau teknik mesin. Wow. Teknik mesin. Calon-calon Pak Habibie. Ya, oke, amin. Amin. Tapi kebanyakan kalau anak yang terinspirasi Habibie itu ngambilnya langsung aeronautika. Pesawat-pesawat. Oke, kamu spesifiknya teknik mesin, bukan kayak pesawat-pesawat gitu? Enggak, aku mesin-mesin, dan aku penjurusannya ngambil yang allgemein, yang general mesin. Jadi biasanya tentang mesin-mesin produksi, mesin-mesin pabrik. Nah, jengkelnya tuh kalau biasanya pulang teknik mesin, paham mobil dong, paham motor. Wow, mesin tuh bukan cuman luas ya, mesin cakupannya luas. Ya. Oke. Abi mau nanya nih, kenapa kok kamu memilih untuk lanjut studi S1 di luar negeri, Jerman apalagi ya? Maksudnya kalau untuk... Sebenarnya ada beberapa, betul. Karena kan gini, kalau mau bilang teknik mesin kan di Indonesia sendiri kan juga udah ada universitas yang bagus gitu kan, ada ITB, ada ITS gitu kan, dan biasanya mahasiswa kita kan didominasi tuh kalau mau studi lanjut itu ke luar negeri itu pasti studi lanjut S2 gitu, sedangkan ini Abi S1 loh, S1 udah mau untuk lanjut studi ke Jerman gitu. Nah, kira-kira motivasi awal ingin kuliah ke Jerman itu kenapa sih gitu? Sebenarnya banyak faktor yang mendorong aku pengen ke luar negeri lebih generalnya. Soalnya dulu nggak ada impian pengen ke Jerman. Dulu pengennya pokoknya kuliah nggak mau di Indo. Tapi titik utama alasan utamanya itu pengen bikin orang tua bangga. Itu alasan utamanya. Di samping itu, karena dulu masih muda ya, masih naif, masih endel bahasa Indonesia ya. Bergaya. Iya, masih bergaya. Ngerasa kayak, keren nih kayaknya kalau sarjananya S1-nya di luar negeri gitu kan. Keren gitu ya. Dan, nah, terus karena dulu mikirnya masih yang bagus-bagus aja, nggak mikir yang susah-susah, ya biasa masih kecil kan, masih muda. Nah udah pas bilang ke orang tua, langsung didukung 100%. Papa aku langsung setiap bulan ngasih kuliah di luar negeri, ada yang joint degree, dan segala macam. Dan di titik aku 3 SMA itu aku sebenarnya masih belum tahu jurusan. Aku belum tahu. Jadi kayak bisnis teknik pokoknya aku luar negeri gitu. Tujuan kamu awal tuh kayak, ya pokoknya luar negeri dulu gitu waktu itu. Iya. Nah, setelah kamu di luar negeri ini, kayak prepare-nya itu sebelumnya lama nggak sih? Kayak ada. Lama. Kan Jerman ya, jelas nggak gampang gitu. Bukan bahasa Inggris kan ya. Mayoritasnya kan bukan orang-orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Berarti prepare bahasa Jermannya juga gitu kan? Iya. Berapa lama itu? Kalau di total ya 9 bulan. Itu bahasa tok. Itu setelah lulus SMA itu 9 bulan buat bahasa. 9 bulan dan itu Oh iya. Ya cuman
Soalnya yang lebih diajarin itu kan lebih ke formalnya ya, lebih kayak memahami textbook, memahami lecturer kalau ngomong gimana, bukan keseharian. Dan keseharian itu kita harus gali sendiri. Jadi 9 bulan itu betul-betul kurang. Apalagi kan 9 bulan kumpulannya anak-anak belajar bahasa juga, jadi ya berkembangnya pelan. Kecuali emang ada beberapa orang yang aku kenal, itu sampai Jerman langsung berbaur sama orang Jermannya, dan mereka bahasanya langsung lancar. Kalau aku enggak sih. Jadi 9 bulan. 9 bulan buat prepare bahasa aja. Bahasa. Setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA. Baru masuk ke penyetaraan Untuk perkuliahan. untuk perkuliahan. Itu College, university. Itu udah berangkat ke Jerman tuh penyetaraan. Nah. Jadi itu 3 bulan, itu aku di Surabaya di Goethe Institute. Terus 6 bulan ngelanjutin di Aachen di Jerman. Oke. Sampai ke level B2. Cuman aku nggak dapat sertifikat, nggak lulus. Berarti lu lama ya persiapannya ya? Iya. 9 bulan selalu SMA Bu. Buat bahasa kok. Sama kayak ibu mengandung ya, 9 bulan ya. Yes. Lama. Oke, terus untuk perbandingannya nih sistem kuliah pembelajaran di Jerman sama di Indonesia itu gimana? Pasti berbeda lah, pasti beda banget. Nah, kira-kira supaya nih teman-teman podcast Jejak yang dengerin di sini juga bisa tahu nih, kira-kira tuh kalau kuliah di Jerman tuh vibes-nya tuh kayak gimana sih? Apakah sama kayak kuliah di Amerika, di Inggris, atau di mana gitu? Apakah ada hal-hal khusus nih yang membedakan antara vibes-nya Jerman sama Indonesia terutama ya gitu? Ya. Kalau kita ngomong agak general, kuliah di Indonesia sama kuliah di jauh. Karena pada dasarnya aja beda. Kalau di Indonesia kan lebih ke ramah tamah, terus solidarity dan sebagainya. Sedangkan kalau di Barat, mereka kan orangnya individualis. Oh, oke. Aku masuk pun itu bahasa sininya kalau kayak ospek. Gimana? Cuman kita berangkat kampus, dikenalin tempat-tempat, diajarin cara ngambil kurikulum, cara ngambil matkul. Udah gitu-gitu doang. Terus party udah. Wow, ada party. Penyambutan ya? Anak baru gitu. Terus secara spesifiknya kalau pembelajarannya? Mata kuliah yang jauh pembelajarannya. Kalau aku sendiri kan nggak punya pengalaman ya kuliah di Indonesia. Setahu kamu gitu? Nah, kalau setahu aku dari ngobrol-ngobrol sama teman, ngobrol-ngobrol sama saudara-saudara yang kuliah di Indonesia, cukup jauh karena tugas itu jarang. Absensi itu nggak dihitung. Di beberapa mata kuliah ada guru yang memperhatikan absensi ya, tapi mostly nggak memperhatikan. Jadi ya datang enggak lulus nggak lulus terserahmu, yang penting aku sebagai dosen sudah ngasih materi. Terus yang dinilai apa dong kalau gitu dong? Tugas UAS. aja? UAS. UAS doang. Dan tugas itu biasanya nggak buat nggak buat nilai utama ya? Tapi buat bukan, malah jadi ya pembelajaran buat kamu aja. Bukan pembelajaran, tapi kalau misalnya tugasnya nggak lulus, nggak boleh ujian. Tapi kebanyakan nggak membantu. Aku cuma tahu 1-2 mata kuliah yang tugasnya membantu. Wih, beda banget berarti ya. Maksudnya kita waktu kuliah tiap minggu ada tugas yang tugasnya itu pasti akan berkaitan sama IPK kita gitu kan. Yang di Jerman nggak ada kolerasinya gitu. Cuma buat syarat kamu ujian tugas, ya. Kamu ujian tugas cuma bisa buat UAS. Nilainya nggak ada. Nilainya nggak dianggap. Berarti final exam doang gitu kan itu. Oke. Terus pertama kali sampai sana nih, Abi, kesulitan yang dialami apa selain bahasa deh? Selain bahasa. Gitu. Cuaca pertama. Kan aku anak pesisir, panas. Surabaya itu panas. Terus begitu sampai sana pertama kali itu September itu sudah masuk dari herbst itu gugur ke musim dingin. Jadi begitu datang langsung adaptasinya sama iklim dingin. Dan itu lumayan merepotkan karena masih keluar harus jaketan tebel,
harus pakai sepatu terus kan. Iya. Dari kita sampai lulus SMA mana belum zamannya kan Iya, ya pakai iya. sepatu Iya, terus iya. ya. Ya, terus dingin segala macam. Dia adaptasi cuaca aku personally sih nggak terlalu lama ya kalau tentang cuaca. Cuman di samping itu ini ngurusin apa? Manage uang. Oke. Nah, karena baru sampai sana, Ada pengalaman lucu nggak? Sebentar ya, pelan-pelan. Siapa tahu ada yang kecantol. Nah, adaptasi uang itu aku agak lama, soalnya selalu bandingin ke rupiah. Oke, ya. Wajar lah ya. Jadi ya itu wajar, itu terjadi di semua orang. Jadi mau beli apa-apa, aduh kok ini mahal, itu mahal. Terus akhirnya dikasih tahu sama cutting kan, kalau misalnya kamu gitu terus, hidupmu bakal utang. Yang penting kamu harus nggak usah mikirin harga, nggak usah mikirin kurs, tapi mikirin jatahmu per bulan paling minimal berapa. Kalau dibanding ke kursnya pasti jauh banget bedanya. Pasti jauh, pasti ngerasa lebih mahal, Ya emang lebih mahal, cuman kan beda ini ya, beda negara segala macam, pasti jauh harganya. Terus akhirnya lambat laun mulai adaptasi, terus udah mulai ngatur uangnya kayak biasa. Yang penting per bulan berapa euro, itu aja yang dikontrol, nggak usah ngontrol kurs-kursnya. Yang kontrol kurs kan yang terlalu susah, yang win kita. Iya, ngerti. Nah, untuk tadi kan keuangan tuh. Dan untuk biaya kuliahnya gimana tuh? Maksudnya kayak per semesternya, per tahunnya? Per semester. Dan lebih murah karena semua orang yang kuliah di sana disubsidi pemerintah. Oke, jadi kayak hampir hampir gratis gitu. Maksudnya cuma bayarnya cuma sedikit gitu. Iya. Aku semester yang sekarang ini per bulan cuma 199 euro. Yang mana itu kan? Sekitar 3.700.000. Murah. Semester. Oh, malu katiku ya, 7 juta. Murah loh. Murah banget. Tapi ini kita ngomongin tentang Jerman. Kalau di UK jauh lebih mahal, di US apalagi jauh lebih mahal. Cuma kendala keuangan kan di biaya hidup kan. Ya jelas itu semua orang kayak gitu. Tapi untuk Indonesia. Cuman itu beda-beda juga di setiap kampus. Karena kadang-kadang itu ada kampus yang ngasih apa istilahnya fitur semester tiket. Itu jadi kamu dapat tiket gratis per kendaraan umum satu provinsi. Bundesland ya bahasanya sana, satu Bundesland. Aku bahkan ada beberapa yang sampai 2 Bundesland. Nah, itu harganya bisa mereka per bulan 400, berarti kayak 6-7 juta. Sekitar itu. Soalnya ya itu tadi tiketnya itu jatuhnya sih murah, soalnya tiket buat satu Bundesland cuman 200, kamu udah bisa naik semuanya sama satu bulan, ya itu gratis ya. Sedangkan kalau misalnya bukan mahasiswa, mau beli tiket gratis naik 1 bulan, semua jenis kendaraan, itu harganya bisa sampai 1.000 euro. Lumayan. Lumayan. Berarti setahun. 15 juta ke atas orang lebih. Wow. Jadi itu kayaknya tapi kalau itu yang 1.000 itu satu Jerman. Satu Jerman. Kalau yang satu Bundesland aku belum paham berapa kalau sebulan ya. Terus kalau Abi sendiri di rata-rata untuk biaya hidup di sana 1 bulan kena berapa? Aku sih ini ya, karena alhamdulillah orang tua mampu membiayain aku terus, dan aku jadi kalau mau kerja sampingan juga cuma buat tambah uang jajan. Aku minimalin pengeluaranku per bulan 600 euro. 600 euro itu udah minimal. Udah menurutku hidup nggak susah, hidup nggak enak juga. Maksudnya nggak foya-foya. Iya, nggak foya-foya. Yang penting kita bisa makan, bisa itu ya. 600 euro aja aku makan di luar. Itu sebulan sekali, sebulan 2 kali. Buset. Itu masih nabung. Mostly aku masak, dan aku jatuh cinta sama masak itu sejak aku di Jerman. Waduh. Karena keadaan tapi banyak yang anak-anak sana juga banyak yang setiap hari makan cuma chicken wing, sosis. Sedangkan aku kan bosenan banget ya. Iya. Kalau setiap hari makan kayak gitu sama saus kecap, keburu
nggak doyan. Iya, menderita Jadi juga. akhirnya iseng-iseng nyoba masak ini, nyoba masak itu, terus jatuhnya lebih murah, terus bisa hiburan Yang hiburan lain. lagi, nggak Iya. mahal malah kan. Iya. Terus Salah satu akhirnya belajar masak, buat manage belajar uang masak ya sendiri. mau nggak mau juga harus gitu kan. Ya, belajar masak sendiri. Terus akhirnya ya sampai sekarang nasi gorengku di golonganku paling enak. Oke. Waduh. Lah kalau kan ini, kalau di Indonesia kita itu tiap universitas, kayaknya semua universitas mostly ada UKM lah, organisasi komunitas dan kayak gitu. Oh iya. Kalau di sana tuh gimana? Kalau di Jerman, Kan kamu tadi bilang di Jerman individualis di kotaku gitu. sih ya, di kotaku sih kayak gituan dikit banget. Oke. Jadi kita harus nyari organisasi gitu-gitu sendiri di luar kampus. Di luar kampus. Kayak aku sendiri, aku cuman aktif di PPI-nya. Oh. Apa tuh? Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oh iya. Oke. Sempat jadi pengurus, sempat jadi orang biasa. Yang di kota sebelumnya aku sempat jadi takmir musola. Oh, takmir musola. Berkah itu, Ya. berkah. Berkah ya. Iya, rezeki anak pondok. Oh iya, benar. Oh iya, Terus sama apa namanya, lanjut apa? Pas sudah masuk ke kuliah, bendahara. Jauh sih. Cuman ya itu gara-gara nggak ada yang mau jadi bendahara. Terus akhirnya ya udahlah, aku aja nggak apa-apa daripada rapatnya kelamaan. Berarti komunitas yang kamu ikuti itu ya kalau PPI ya. Nggak, tapi komunitas komunitas ini asli Jerman, tapi orang luar negeri bisa masuk itu ada nggak? Ada. Oh ada. Ada gitu-gitu tuh ada. Cuma itu di luar kampus semua. Luar kampus. Cuman emang dikit banget sih yang kayak gitu-gitu tuh aku nggak ada kenal. Ya. Temanku ada yang aktif di kayak keorganisasian gereja, ada yang aktif di keorganisasian masjid, gitu-gitu ada. Cuman yang lainnya nggak ada sih. Oke. Nggak ada. Kadang-kadang ya circle sendiri, gitu-gitu aja. Ada juga yang jatuhnya bukan organisasi ya, cuman jadi apa? Kalau bahasanya tuh hiwi, itu namanya itu hiwi. Hiwi itu aku lupa kepanjangannya, tapi intinya itu orang-orang yang jadi anggota hiwi itu kayak bantuin kampus, kayak jadi mungkin asisten lab, nggak jadi tutor, asdos lah gitu. Asdos. Atau ngurusin labor gitu-gitu. Oke. Ya, di samping itu aku jarang ngelihat, apalagi anak S1 ya, jarang ngelihat yang ikut-ikut kalau di kampusku. Oke. Terus kalau sejauh ini kan tadi kan Abi bilang Abi ikut PPI gitu kan. Nah, sampai di sini untuk PPI yang di Jerman itu mahasiswa Indonesia yang sekolah di Jerman tuh ada berapa, Bi? Kalau di kotaku nggak banyak, cuma 40-an. Berarti kan PPI ini di kotamu ya? Iya. PPI Clausthal, ada yang PPI Berlin, PPI Frankfurt, ada PPI Jerman. Berarti tergantung ke kota. Berarti di lingkup internya Abi itu ada 40 kurang lebih. Kurang lebih 40. Atau lebih sedikit ya sekarang. Kayaknya udah lebih sedikit ya, udah banyak yang lulus. Oke, berarti dikit ya, karena udah banyak yang lulus gitu ya. Tapi kalau di Berlin banyak banget. Berlin ya. Saking banyaknya di kota-kota besar orang Indonesia itu. Jadi pertama kali aku sampai Jerman, kalau aku nemu orang Indonesia yang nggak dari circleku, kayak aku nggak kenal, aku bakal kayak hype kayak, orang Indo juga ya, apa segala macam ngobrol gitu-gitu. Orang macam zaman penjajahan ya. Makin hari. Orang Indo ya ini. Makin lama. Di kota besar nggak ada kayak gitu. Kalau sesama Indo, meskipun di bis bareng kayak duduknya berseberangan, sama-sama ngomong Indo nggak nyapa-nyapaan kalau nggak kenal. Iya. Normal lah kayak. Yaudah kita nggak kenal, ngapain disapa. Iya. Gitu. Lama-lama sih jadi kayak gitu. Ya nggak aneh sih karena terus capek kali ya kan, orang Indo banyak banget di sana. Kalau di seluruh Jerman hitungannya banyak. Banyak banget. Jerman itu banyak banget mahasiswa yang Indonesia. Karena ya Pak Habibie sih harusnya. Ini aku nanya lagi.
dari orang-orangnya. Kalau kamu ketemu asli orang Indonesia, karena udah lama di sana, ya mereka ya udah sendiri-sendiri masing-masing gitu kan. Nah, tapi kalau orang Jerman yang asli, ketika kamu kayak nyoba ngobrol, ya aku mau ngelatih bahasa Jermanku gini, mereka welcome apa enggak? Apa ya ada yang enggak, ada yang iya? Ya kayak gitu. Ada yang enggak, ada yang iya. Aku kan sempat pindah jurusan sekali gara-gara jurusan sepi kan. Terus pas aku masuk, mabanya itu cuma 1. Jadi yang masuk semester itu cuma 2 orang, aku dan 1 orang lagi. Dan orangnya kayak yang pendiam, less komunikatif gitu. Jadi aku agak kesusahan, di samping bahasa aku masih kurang. Buat daily bisa. Terus jadinya agak susah juga buat komunikasi sama orang si Jerman. Sama si orang itu. Oke. Soalnya juga kalau jujur kalau aku kayak misalnya kalangan muda Jerman ngobrol gitu ya, kalau yang tua-tua aku gampang nangkepnya. Kalau mereka ngobrol tuh udah cepet banget kayak ya campur bahasa slang, itu juga salah satu kendala buat mahasiswa baru yang Indonesia itu bahasa slang itu, karena banyak banget yang deviate dari wujud aslinya. Paham. Terus jadi harus belajar lagi. Cuman kalau sering kumpul sama orang sana, orang sekitar sih harusnya cepet lancar. Bahasa slang itu bahasa buat bahasa lokal gitu loh. Iya, bahasa lokal. Kayak bahasa gaul, ya. Bahasa gaul, bahasa sekitar. Oke. Nah, kayak gini kan aku nggak pernah pakai bahasa gaulnya lagi kan, udah hilang. Aku udah lama banget di Indonesia. Berapa lama? Gara-gara COVID, berapa lama? Agustus. Tahun lalu ya, berarti ya? Agustus tahun lalu? Ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Udah 5 bulan. Iya. Bulan. Wow. Berarti ntar kita coba. Bahasa itu paling. Ntar kita coba Abi ngomong pakai bahasa Jerman, maaf. Itu ya, penutup nanti ya. Iya. Oke, Bi. Oke. Ya. Penutupan podcast kita. Pokoknya kita ntar penutupan podcast kita yang nutup Abi pakai bahasa Jerman. Kita ntar cuma. Ada pertanyaan lagi ya? Apa? Udah, Riz, udah. Ada pertanyaan lagi. Oke. Gini nih. Tadi kan Abi sempat bilang kalau orang tua alhamdulillah udah masih cukup untuk membiayai lah, ngasih supply dana gitu kan. Nah, tapi kan ada beberapa, tadi Abi bilang nyebut ada part-time ya, part-time pun digunakan untuk tambahin uang jajan. Nah, kira-kira part-time di sana tuh kayak gimana sih? Apakah ada ketentuan nih? Karena part-time di sana kayak gimana? Konsep part-time gitu. Karena kan kalau di Jepang itu kan semester berapa gitu, itu udah harus mahasiswanya diwajibkan untuk part-time-an, cari kerja part-time dan sebagainya. Nah, kalau di Jerman sendiri tuh part-time itu tuh kayak gimana konsepannya gitu? Kalau di Jerman terserah sih mau part-time mau enggak. Yang ya kalau mau dari part-time, kalau enggak ya enggak. Cuman kadang ada beberapa kota yang melarang mahasiswanya buat part-time. Cuman itu susah juga buat sambil part-time sambil kuliah, soalnya makan waktu kan. Dan kalau time managementnya nggak bagus dan kurang komitmen, susah. Karena ada beberapa temanku yang kuliahnya susah gara-gara dia part-time. Nah, terus biasanya buat yang umumnya ya, itu namanya varian job, kerja pas liburan panjang. Liburan sebulan, liburan 3 bulan, itu kerja. Nah, kerjanya kalau yang kayak gitu-gitu, itu biasanya kayak jadi buruh pabrik. Wow. Kayak ada di paling banyak tuh di Aachen waktu itu. Jangan salah, ntar pabrik mereka beda sama pabrik kita, Riz. Kita mah, gitu langsung. Yeah. Mereka beda. Kita buruh di sini agak menderita aja. Ya, buruh di sana sejamnya 7-10 euro. Mungkin 170 ribuan sejam. Oh, iya. Untuk di sana segitu cukup enggak? Itu kalau misalnya sehari 8 jam kerja, itu 80 euro. Kita ambil 10 ya biar gampang itunya. Ya, seminggu 5 hari kerja itu udah 40 euro. Belum kalau misalnya dapat shift malam. Shift malam 400 euro lah, kalau seminggu 400 euro. Seminggu 400 euro kali 4. Udah 1.600, itu cukup banget. Bilang tadi kan 600 aku per bulan.
Itu biasanya kalau mahasiswa nggak segede orang umum. Riz, lumayan tuh, Riz. Iya. Lumayan. Harus S1 lulus S1 ke sana ya. Kan ada temenku kuliah, Heeh. terus dia liburan panjang kerja jadi buruh itu kan. Terus mikir ini duitnya gede dapatnya. Akhirnya dia setiap liburan kerja, lama-lama dia capek, malas kuliah jadinya. Terus Nyaman dia ya? putus kuliah, sisa visa masih 5 bulan, dia pakai kerja full, pulang buat modal usaha. Kamu ini semester berapa, Bi? Masuk 6. Masuk 6 ya? Masuk 6 karena sebelumnya ada penyetaraan dulu 1 tahun. Iya, kalau di total ya, aku berarti kan dari lulus SMA sampai nggak kuliah itu 9 bulan tambah setahun setengah. Tahun setengah di sana. 12 tambah 6, 18 tambah 9, 20. Iya. 27. 2 tahun setengah belajar bahasa penyetaraan baru kuliah. Berarti sama kan nggak di perkuliahan gitu. Ya. Berarti ini masuk semester 6. Berarti kan kalau di sini FT ini lumayan lama kan. Kalau di sana ya gitu. Biasanya loh yang anak teknik itu di sini tuh rata 5 tahun gitu. Kuliahnya di sana rata berapa? Macam-macam. 12 Mas. Buset, 6 tahun. Nah, kamu yang udah cukup lama di sana, saran kamu buat teman-teman yang mau entah dari lulus S1 terus mau ke S2 di Jerman atau yang dari SMA mau ke S1, saran kamu buat mereka itu apa? Pikir betul matang-matang, jangan kemakan ego, jangan kemakan gengsi. Karena kuliah di luar negeri itu bukan jalan-jalan doang. Karena kebanyakan mindset orang Indonesia ya gitu. Kalau di luar negeri gampang jalan-jalan segala macam. No. Bukan itunya yang itu, soalnya betul-betul butuh komitmen dan hard work buat. Bahkan kita nggak ngobrolin tentang kuliah aja, buat survive di sana itu butuh tekad yang kuat. Dari baru belum ditambahin kuliahnya, belum ditambahin kalau ada financial crisis. Ya, betul-betul paham banget sih kenapa orang bilang lebih enak S2 di luar daripada S1. Di samping S2 di luar lebih banyak beasiswa, S2 di luar lebih gampang. Di Jerman aja S1 nggak ada. S1 semuanya full Deutsch, full Jerman. Dan kebanyakan teman-teman S2 yang masuk sana S2 ya, itu selalu bilang, gue salut banget sama teman-teman yang S1 langsung keluar negeri. Karena betul-betul nggak main-main, susah banget. Ya. Nah, susah banget. Nah, yang susah juga itu nggak cuma bahasa dan pelajaran doang yang susah, tapi apa tadi? Yang susah? Yang susah juga itu sistem pendidikannya. Soalnya betul-betul beda, kayak kita dididik dari lahir sampai lulus SMA dengan cara belajar Indonesia. Keluar semuanya serba baru, semuanya serba asing. Dan mau nggak mau harus menyesuaikan gitu. Nah, kadang banyak orang yang gagal dalam penyesuaian. Emang betul-betul shock karena kamu kebiasaan dibantu orang. Ya. Tapi begitu kamu kayak bahkan dunia SMA dan kuliah di Indo aja udah jauh. Kerasa banget kan. Kadang orang masih banyak yang struggle adaptasi di dunia perkuliahan sebagai maba-maba. Nah, sekarang kamu bayangin dirimu kalau misalnya baru lulus SMA langsung ke Jerman, luar negeri, betul-betul beda semuanya, dari bahasa, wajah, makanan, aroma tanah bahkan. Aroma tanah ya, detail sekali. Betul. Itu saran yang bagus buat lagi yang dari SMP S1 ya. Iya, itu harus betul-betul dipikir. Aku nggak discourage teman kalau ada yang mau, cuman baik. Ada pertanyaan ya? Oke, pertanyaan terakhir nih. Ya. Kan ini kan Abi kan bentar lagi mau lulus ya berarti ya? Apa masih lama? Enggak. Selama 2 tahun kali, amin. 2 tahun, amin, wes, amin. Nah, bentar lagi kan mau lulus nih. Nah, terus kira-kira goals atau cita-cita
Abi itu untuk selanjutnya setelah lulus tuh mau ngapain gitu? Apakah mau lanjut studi S2 di sana atau bahkan di UK apa di mana gitu, atau mau balik ke Itu Indonesia untuk lanjut sekolah di sini atau kerja di sini gitu. Kira-kira goals-nya setelah lulus mau ngapain nih? Itu pertanyaan yang berat buat banyak mahasiswa yang di luar, apalagi di Jerman ya, teman-temanku juga. Karena kadang kita terlalu occupied, kita terlalu sibuk sama mikirin kita bisa lulus gimana, kita punya waktu buat mikirin kita habis lulus mana. Soalnya kita lulus aja nggak tahu iya atau enggak gitu. Oh, bisa. Soalnya banyak yang, ya kalau kurang bisa dideport kan. wow, Ada temanku, Oh, nilai kurang bisa dideport. bisa. wah. Luar biasa. Ada temanku yang kayak gitu. Dan kan kalau di Indo gimana sih kalau misalnya ujian satu SKS nih, satu matkul nggak lulus ujian, bisa berapa kali nggak lulus? Terserah. Ya, pasti sekali masih langsung lulus kalau dia ngulang atau pendek. Iya kan? Pasti Sebenarnya nanti nggak lulus mesti. ujung-ujungnya. Ada satu matkul ngambil sampai 2 kali nggak lulus, ketiga baru lulus. Ketiga baru lulus. Ya, gagal kita dikeluarin dari jurusan itu. Biasanya anak-anak kalau misalnya mau keluar dari misalnya matematika engineer ya, apa sih bahasa sininya, kalkulus ya. Kalkulus itu kan susah banget di sana. Misalnya dia kalkulus udah percobaan terakhir, besoknya mau ujian, nggak pede. Besoknya dia ujian, bahkan sebelum itu dia langsung mengajukan pindah jurusan ke ekonomi. Soalnya jadi harus ngambil jurusan yang nggak ada kalkulus. Peraturannya gitu. Soalnya kalau misalnya ngambil lagi ternyata gagal, dikeluarin. Ya ada keringanan. Tapi keringanannya nggak ringan. Yaitu ujian oral. Itu pun terserah dosen. Kalau dosennya mau ujian oral, kalau enggak. Dan ujian oral itu paling susah. Berarti goals kamu sendiri belum kamu tata nih? Belum ada bayangan. Belum. Penting tuh dari pertama tuh sekarang lulus dulu. Ya. Oke, kita doakan. Aku sih karena udah pulang ini ya, terus banyak kebuka opportunity baru, mikirnya udah lulus, kayaknya kerja di industri. Oke. Sementara gitu kerjanya. Oke. Baik, Dennis ada pertanyaan lagi? Udah. Cukup. Saatnya Abi. kita jahilin lah. Untuk penutupan ya, Bi. Oke, teman-teman podcast Jejak, terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu untuk mendengarkan Mas Abi menceritakan pengalamannya kuliah di Jerman. Yeah. Nah, sekarang Mas Abi nih, Abi untuk penutupan versinya. Kita juga nggak tahu artinya sih. Terserah nih. Iya. Tapi kamu translate nanti. Ditranslatein nggak? Boleh. Pendek aja nggak apa-apa ya? Iya. Boleh. Translatein nggak apa-apa. Bentar. Ini paling basic. Oh iya. Pakai bahasa Jerman ya. Penutupan terserah Abi deh gimana begitu. Nyebutnya pokoknya mau sahabat Jejak apa gimana terserah. Yuk, 1, 2, 3. Okay, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Freunde Jejak. Okay. Ja. Es war super toll, es war gut und ich hoffe, dass wir können wieder sprechen, wie jetzt später oder ja, weißt du. Nah, Oke, thank you. Ya itu intinya aku cuma bilang makasih atas perhatiannya teman-teman Jejak. Aku senang bisa ngobrol sama kalian dan berharap kita suatu saat bisa ngobrol lagi kayak gini ya.